Pemirsa, seorang pengendara motor yang masih remaja di Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat ditodong senjata api oleh pengemudi mobil. Polisi melepaskan tembakan peringatan karena pengemudi mobil menolak keluar dari kendaraannya. Buka kacanya, nyabu dia kayak gitu. Buka. Unit Resmob Polres Jakarta Barat melepaskan tembakan ke udara di Jalan Kedoya Raya, Kebonjeruk, Jakarta Barat kemarin sore. Petugas mengeluarkan tembakan peringatan karena pengemudi mobil menolak keluar dari kendaraannya. Sebelumnya pengemudi mobil yang merupakan remaja sempat menyerempet motor dan mengancam pengemudi motor dengan senjata api. Nyabu tuh, periksa mobilnya bang, nyabu bang dia bang, periksa mobilnya. Polisi kemudian menghalau warga yang geram karena berusaha mengeroyok pelaku. Setelah menggeledah mobil, polisi menemukan pistol mainan yang digunakan untuk mengancam warga. Dari mana? Itu ditodong saya yang lihat sendiri. Ditodong tapi iya. Ditongolin kayak begini. Nah, saya refleks mundur dong. Ya kan, refleks mundur. Nah, udah akhirnya singkat cerita di 57 Indomaret 57 ini SMA 57 warga pada ngumpul di situ. Bukan shotgun, bukan airgun, senjatanya plastik. Oh, plastik. Senjata plastik yang biasa buat mainan anak-anak. Sempat ditanya gak dia bawa itu untuk apa, Pak? Itu kalau menurut pengakuannya sih sementara nggak sengaja terbawa, itu memang mainan anak-anak, memang ada di mobil itu, nggak sengaja terbawa. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku mengancam korban dengan pistol mainan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi koboi jalanan sudah sering terjadi dan meresahkan warga. Salah satunya di Cengkareng, Jakarta Barat, di mana seorang pria menodong warga dengan airsoft gun. Diketahui pelaku sedang dalam pengaruh narkoba. Seorang remaja 25 tahun memegang senjata airsoft gun dan mengacungkannya kepada warga serta pengendara di Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, ini si J lagi ngobrol kan gitu tuh. Aksi pelaku yang terekam kamera warga sempat akan masuk ke wilayah perumahan, namun dicegah petugas keamanan kompleks. Pelaku juga bahkan menentang polisi. Warga yang kesal melihat pelaku akhirnya beramai-ramai menangkap dan sempat memukuli pelaku. Lantaran emang udah masuk ke wilayah kita, mau nggak mau kita tanganin, kita tangkap. Di sini juga sempat masih ada orang dari polsek juga membantuin. Nah, pas dia saya deketin, saya mau ambil pistolnya, dia lari ke situ. Pelaku dibawa ke Polsek Cengkareng beserta senjatanya untuk diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan diketahui pelaku positif narkoba sabu dan ekstasi. Sementara senjata airsoft gun disita polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah ladang jagung desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat digerebek ketika sedang berduaan dengan istri orang. Jasad romansa ditemukan warga sekitar pukul 6 pagi di sebuah ladang jagung milik warga di desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Berdasarkan informasi warga, sebelum ditemukan tewas atau sekitar pukul 3 dini hari, romansa digerebek seorang pria Nanang Rianto, warga Tulungagung saat sedang berduaan dengan seorang perempuan. Diduga pria yang menggerebek adalah suami perempuan yang sedang bersama Rohmansyah. Berdasarkan hasil otopsi Rumah Sakit Bayangkara Kediri, ditemukan luka memar di bagian kepala korban. Namun Romansyah tewas bukan karena penganiayaan, melainkan diduga serangan jantung. Meski demikian, polisi tetap menetapkan Nanang Rianto sebagai tersangka. Saksi mata melihat Nanang memukul Rohmansyah di bagian kepala. Kita temukan tanda-tanda asfiksia, jadi tanda-tanda mati lemas, kemudian ada beberapa luka lecet di lutut, di lengan. Kemudian setelah saya lakukan pemeriksaan dalam, memang ada resapan darah, jadi luka-luka di daerah kepala. Jantungnya memang agak membesar, ada gangguan jantung tapi sudah lama.
Setelah diotopsi, korban langsung dibawa ke rumah duka. Sementara tersangka ditahan di Polsek Watilimo dan terancam 5 tahun penjara. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Sakit hati digugat cerai, seorang pria mengamuk di rumah keluarga istrinya. Akibatnya kakak ipar tewas sementara istri dan mertuanya terluka dan sempat kritis di rumah sakit. Tersangka pembunuhan dan penganiayaan satu keluarga ini menjalani 46 adegan rekonstruksi di tempat kejadian perkara Gang Gembira Dalam Jalan Profesor Dr. Hamka, Pontianak, Kalimantan Barat. Tersangka yang datang dari Sambas ini sempat cekcok dengan istrinya dan berujung penganiayaan menggunakan senjata tajam. Korban dan kakak laki-lakinya sempat melawan dan menghalau tersangka. Namun tersangka yang kalap kembali masuk dan menganiaya kakak ipar, istri, dan ibu mertuanya hingga bersimbah darah. Sebelum kabur, tersangka menggendong anaknya dan menitipkannya ke tetangga. Si pelaku ini ada niat untuk membunuh seluruh keluarga istrinya. Jadi rencananya setelah selesai melaksanakan eksekusi di TKP ini, di rumah ini, kemudian yang bersangkutan akan menuju ke rumah dua saudara iparnya, ya, saudara laki istrinya. Kemudian apabila sudah selesai pula di sana, yang bersangkutan rencananya akan bunuh diri. Niatnya seperti itu. Peristiwa berdarah ini dipicu tersangka yang kesal lantaran digugat cerai istrinya. Emosi memuncak karena keluarga pun mendukung langkah istri untuk berpisah. Akibat perbuatan sadisnya, kakak ipar tewas, sementara istri dan ibu mertuanya terluka parah dan sempat kritis di rumah sakit. Namun kini, kondisi mereka mulai membaik. Sementara tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Pontianak Kota dan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Yuniardi, iNews melaporkan. Pemerintah telah menetapkan MNC Lido City menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Saat ini MNC Lido City tengah mengembangkan kawasan hunian, komersial, destinasi wisata, dan resort terintegrasi dengan luas 3.000 hektar di Lido Bogor, Jawa Barat. MNC Lido City mendapatkan persetujuan dari Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sebagai kawasan ekonomi khusus pariwisata. Dengan status ini, maka badan usaha dan pelaku usaha di kawasan MNC Lido City akan menikmati berbagai kemudahan dan fasilitas insentif perpajakan. Keputusan ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia ke depannya. Kedepannya dengan KEK kita berharap tentunya ada investasi ya yang akan bertambah dan juga penyerapan tenaga kerja juga bisa meningkat, dan kita tahu hari-hari ini sangat diperlukan sekali khususnya di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentunya itu satu hal yang perlu kita syukuri. KEK itu kawasan ekonomi khusus, tentunya diberikan kemudahan-kemudahan tertentu, di samping juga didukung dalam hal tertentu, mungkin infrastruktur dan sebagainya. Ya. Dan KEK ini akan mempercepat pembangunan daripada kawasan ini juga tentunya. Dengan mengusung Integrated Tourism Destination yang terbesar di Asia Tenggara, kawasan MNC Lido City juga mencakup Lido Lake Resort, wahana air, fasilitas outbound, dan golf club. Perseroan juga akan membangun theme park, The World Garden, music festival venue, movie land, dining restoran, residence Lido, dan sirkuit internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Polri menggelar Rapim tahun 2021. Rapat pimpinan diikuti oleh pejabat utama Mabes TNI dan Polri, termasuk Panglima TNI dan Kapolri. Salah satu yang dibahas dalam Rapim tersebut adalah pemulihan ekonomi nasional. Rapim membahas dua isu besar yang menjadi fokus kebijakan TNI Polri sepanjang tahun 2021, yakni penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan dalam Rapim ini Polri juga mengawal pengembangan UMKM dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait dengan program yang lain, yaitu bagaimana
kita melakukan pengawalan terhadap pengembangan UMKM dalam rangka menumbuhkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengawalan terhadap program-program nasional yang bersifat padat karya, baik itu infrastruktur ataupun program-program lain yang perlu kita kawal. Tidak terima terjaring razia masker, seorang ibu-ibu marah-marah terhadap petugas. Kami hadirkan informasinya usai jeda.